Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi pemirsa hari ini. Mudah-mudahan sehat ya. Karena kalau hari Minggu pagi itu biasanya jadwal untuk tidak hanya olahraga, tapi sarapan paginya tetap harus on time. Bicara soal sarapan ini, hari ini saya akan ajak Anda untuk sarapan untuk jiwa, khususnya untuk umat muslim, muslimah di seluruh Indonesia. Jadi kalau bicara soal agama Islam, tentang perkembangannya, bahkan berbagai macam mazhab dan aliran yang ada, kita tentu tahu muaranya itu satu sesungguhnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, pagi hari ini dalam program Semangat Pagi, saya akan ajak Anda untuk menyimak dan menggali lebih dalam tentang apa yang sesungguhnya dihadirkan oleh Al-Quran dan hadis sebagai pegangan dan pedoman dalam hidup kita. Karena nggak banyak umat Islam yang kemudian merasa mudah dalam membaca, memaknai, bahkan juga dalam pencarian gurunya ya, untuk bisa menjadi panduan dan pedoman. Nah, hari ini senang sekali karena akan ada satu perbincangan untuk mengetahui bagaimana ternyata pengetahuan dalam Al-Quran dan hadis itu bisa kita dapati dalam sebuah ensiklopedia. Jadi ada cara cepat dan mudah untuk mempelajari Al-Quran dan hadis dalam satu paket ensiklopedia. Dan bersama saya sudah hadir book advisor dari PT Kamil Pustaka. Ada Mbak Anindya dan Mbak Jamila Azahra. Saya sapa dulu Mbak Jamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger banget pakai hijau hari ini. Iya. Kita warna-warni ya. Mbak Anindya, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang waktu tiap kali ketemu aku tuh selalu happy. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Aku dapat banyak ilmu, dapat banyak pencerahan, padahal baru ketemu sama book advisornya, apalagi kalau punya bukunya. Nah, jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol santai dulu buat pemirsa supaya mendapatkan gambaran. Kenapa sih kok pada akhirnya setiap rumah, setiap sekolah, setiap perpustakaan itu sebaiknya wajib ada ensiklopedia Al-Quran dan hadis dari PT Kamil Pustaka. Tapi sebelumnya cerita dulu nih Mbak Jamila nih, sesuai namanya ensiklopedia. Wah, kalau dengar kata ensiklopedia itu Butak biasanya ya? Biasanya detail lengkap banget gitu. Terus kayaknya ensiklopedia itu buku hitam yang menakutkan gitu ya. Tapi kalau untuk ensiklopedia yang ini tentunya berbeda ya, karena ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini bahasanya justru sederhana sekali. Karena memang tagline-nya yaitu cara mudah memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan tema. Di mana ilmu kita akan di sini diajak untuk mengetahui bahwa sebenarnya di dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapetin. Karena selama ini itu kita ini hanya berpemahaman, kebanyakan orang berpemahaman bahwa di dalam Al-Quran itu hanya berisi larangan, perintah, sorga, neraka, ancaman, halal, haram gitu aja kan. Bukankah memang demikian? Nah, padahal sebenarnya di dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu yang bisa kita dapetin, ya kan? Jadi solusi-solusi terbaik dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat, itu sebenarnya di dalam Al-Quran itu sudah ada semuanya, ya kan? Sama halnya kalau misalnya kita pegang motor baru, gitu ya, atau HP baru, kita kan butuh buku petunjuk, ya kan? Nah, sama halnya di sini, ketika Allah meniupkan ruh, ya kan, ke dalam tubuh manusia, ke dalam tubuh, ya kan, ke dalam janin, itu sudah tertulis semuanya petunjuknya, ya kan. Ketika dia dilahirkan, di Al-Quran itu sudah dijelaskan bagaimana seorang ibu itu harus membimbing anaknya, ya kan. Nah, itu semuanya di dalam Al-Quran ada, gitu kan. Jadi sebenarnya solusi-solusi dalam kehidupan kita itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dari A sampai Z. Tinggal bagaimana kita ini mau membacanya atau tidak. Sebentar, termasuk cara cepat dapat rezeki. Nggak usah jauh-jauh ke satu gunung gitu ya. Karena ternyata Cara di sini cepat ada dapat di rezeki Al-Quran. itu sebenarnya gampang, ya kan? Kejarlah akhirat, dunia akan ngikutin. Masya Allah. Ya kan? Tapi kalau kita kejar dunia, waktunya habis untuk dunia, akhiratnya nggak dapat. Belum tentu dapat. Iya kan? Nah, itulah makanya ketika apapun solusi, ya, kita punya permasalahan, solusinya tinggal buka aja di Al-Quran sama hadis, ya kan? Karena kalau di Al-Quran itu hanya ada yang namanya misalnya perintah sholat. Di Al-Quran ada perintah sholat, tetapi di Al-Quran tidak ada yang mengatakan bahwa sholat subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Yep, betul. Ya kan? Itu ada di dalam hadis. Nah, cuman masalahnya masyarakat umum, ya kan, kaum muslim tidak semuanya paham hadis, ya kan.
ini sebenarnya kalau perintah sholat ini di hadis apa ya? Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Daud, terus nomornya berapa? Ya kan? Nah, itu kan masih bingung. Nah, makanya di sini PT Kamil Pustaka menghadirkan buku ensiklopedi pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Ini sebenarnya benar sekali sih memang tagline-nya, cara mudah memahami Al-Quran dan Hadis. Di sini nanti kita akan diajak untuk ketika kita membaca, kita akan diajak untuk mengetahui bahwa sebenarnya di dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapetin. Dari mulai soal keimanan, tauhid, ibadah mahdoh, ya kan, cara mengelola harta, kemudian juga tentang masalah bertamu, ya kan, hubungan sosial, semuanya itu dibahas. Bahkan tentang politik, harta, dan juga tentang bisnis, ya kan, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Bagaimana sih ketika kita melakukan bisnis, akad-akadnya itu bagaimana? Ini jadi menarik karena ini kan satu paket, ada begitu banyak jilid. Boleh cerita, karena tadi sejak awal Mbak Jamila menyampaikan ternyata untuk mempelajari Al-Quran dan Hadis itu bisa dengan mudah dalam tanda kutip berdasar tema, dan sudah tersedia di sini. Mungkin boleh diberikan gambaran secara detail seperti apa sih pembagian tema dalam ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis terbitan PT Kamil Pustaka ini? Ya, jadi tadi sudah disinggung kan di awal bahwa ini tagline-nya cara mudah memahami Al-Quran berdasarkan tema. Nah, ini memang tidak seperti Al-Quran atau tafsir pada umumnya, ya kan? Klasik pada umumnya yang diawali Al-Fatihah di hari Anas. Betul. Tetapi di sini ya, ini ayat-ayat Al-Qurannya nanti akan dikelompokkan sesuai dengan tema dan subtemanya. Nah, setelah itu dilengkapi dengan asbabun nuzul. Setelah sebelumnya ada terjemah. Asbabun nuzul. Setelah itu ada asbabul furud dan hadis, ya kan? Asbabul furud itu faktor kenapa Rasulullah mensabdakan hadis. Setelah itu nanti ada penjelasan ilmiah. Nah, penjelasan ilmiah inilah yang kita tuliskan di sini sebagai pengetahuan. Karena penjelasan ilmiah ini dari para pakar cendekiawan yang berkompeten di bidangnya masing-masing, termasuk ahli hadis, ahli tafsir, dan juga nanti ada ijma para ulama, dan juga ada penjelasan dari beberapa mazhab. Jadi kita tidak mazhab A, mazhab B, mazhab C, enggak. Jadi keseluruhan mazhab nanti ada di sini. Dan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini yang diterbitkan PT Kamil Pustaka, ini disusun dalam 7 jilid dengan 31 bab dengan ratusan tema dan ribuan subtema dengan ketebalannya 2.940 halaman. Dan ini kalau di total beratnya, berat bukunya sendiri, ya, ini 16 kilo. Masya Allah. Kenapa? Karena ini kan sampulnya hardcover, ya kan, hardcover lapis UPI, kemudian juga kertas dalamnya art paper 120 gram, lumayan tebel, ya kan. Dan untuk tulisannya kita pakai fontnya 14 dengan bahasa yang komunikatif, sederhana, bahkan anak SD kelas 5 pun bisa membacanya, ya kan. Tentunya tetap orang tua harus mendampingi. Betul. Ya kan? Ini dari sisi kemasan saja sudah terlihat sangat eksklusif ya pemirsa ya. Dan saya menyebut ini sebagai investasi jangka panjang untuk Anda dan keluarga, khususnya umat muslim di seluruh Indonesia. Nah, pagi ini Anda jangan kemana-mana karena Mbak Anin belum kebagian ngomong. Mbak Anin belum cerita detailnya bagaimana untuk bisa mendapatkan sepaket ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis terbitan PT Kamil Pustaka ini. Anda jangan kemana-mana karena kami akan hadirkan jawabannya sesaat lagi. Satu lagi dari penerbit PT Kamil Pustaka telah terbit sebuah buku tafsir modern, buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis, menyajikan ajaran Islam yang utuh, sebuah buku tafsir modern ilmiah yang mampu menghadirkan sakralitas dan kesucian Al-Quran yang akan membawa Anda memasuki relung-relung Islam terdalam di segala aspek kehidupan manusia yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini adalah buku tematik yang pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan asbabun nuzul dan asbabul wurud serta penjelasan ilmiah yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis, cara mudah memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema. Segera pesan bukunya sekarang hanya di PT Kamil Pustaka.
lanjut obrolan kita pagi hari ini ya. Buat bikin semangat, nggak cuma dunia saja tapi semangat memperjuangkan akhirat. Nah, buat Anda yang bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis untuk cara mudah mempelajari berdasarkan tema, Mbak Anin ini juaranya kalau urusan ditanya ini. Mbak Anin, Ya. banyak yang tanya, ini kalau mau beli di toko buku mana ya? Coba, jawabannya apa tuh? Nah, perlu diketahui ya para pemirsa semuanya bahwa buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini tidak dijual di toko buku manapun. Nah, loh. Berarti harus didapatkan di Di JTV ini sekarang ini begitu, segera lakukan pemesanan ya, bisa telepon langsung, bisa SMS atau WhatsApp ya. Cukup ketik nama, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran, dikirimnya di 0821 3908 7539 atau di 0813 1767 8786. Nah, itu gampang tadi, banget. itu tadi bilang ada tunai atau angsuran, Iya, ada betul dua cara banget. bayar. Apa bedanya? Kalau yang tunai untuk saat sekarang ini ya, siap-siap ya pemirsa, untuk 30 pemesan tunai hari ini akan mendapatkan cashback dan juga bonus. Wow. Spesial banget. Ini harga satu paketnya Mbak 3.150.000. Dan untuk 30 pemesan tunai saat ini akan mendapatkan cashback 450.000, Alhamdulillah. sehingga tinggal membayar 2.700.000 saja. 2.700.000 saja sudah dapat lengkap ini Betul ensiklopedianya. banget, dapat 7 jilid lengkap ya. Dan bukan hanya itu, akan mendapatkan double bonus untuk kesempatan kali ini ya. Wow. Bonus yang pertama akan mendapatkan ini nih, 1 buah Al-Quran terjemah perkata 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seperti ini. Dan bonus yang kedua akan mendapatkan 1 buah flash disk ya, 16 GB berisi murotal beberapa seh. Ada MP3, ada MP4 ya. Kemudian di dalamnya juga ada doa-doa Hisnul Muslim, juga ada kajian-kajian Islami. Jadi manfaatkan kesempatan kali ini hanya untuk 30 pemesan tunai saja. Cashback Bonusnya. Rp450.000 Iya. itu gede banget loh. Cukup bayar Rp2.700.000 Iya, betul saja. banget. Sementara untuk yang mengangsur bagaimana Nah, sistemnya? kalau untuk yang angsuran ini kan harganya 3.150.000. Untuk pemirsa semuanya, angsurannya bisa 8 kali. Alhamdulillah. Per bulan flat aja ya, 394.000 selama 8 bulan flat, tidak ada DP gede di depan ya. Hanya dengan 394.000 saja selama 8 bulan ya, akan mendapatkan 1 paket lengkap ini. Berarti berisi setelah lunas 7 8 jilid. bulan bukunya dikirim atau bagaimana? Nah, untuk yang menginginkan secara angsuran, jangan khawatir ya, bukunya kami kirimkan lengkap di depan setelah pembayaran pertama. Jadi nggak nunggu lunas dulu baru dikirim, atau nggak nyicil per bulannya satu-satu begitu ya. Jadi langsung kami kirimkan 1 paket lengkap dengan 394.000 saja selama 8 bulan. Alhamdulillah, begitu. ini sudah dapat gambaran di awal, jadi bisa lebih jauh lagi mencari tahu kenapa kok ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini wajib ada di setiap rumah, sekolah, termasuk juga universitas. Mbak Jamila. Ya, karena gini, kita ini umat muslim, kalau yang namanya Al-Quran pasti punya, ya kan? Setiap rumah pasti punya yang Pasti. namanya Al-Quran. Tetapi tidak semua orang muslim, walaupun itu lulusan pondok pesantren ya, punya yang namanya hadis lengkap di rumah, ya kan? Boro-boro hadis lengkap, ya kan? Orang sudah pada sibuk cari cari dunia, gitu kan? Baca Quran aja kadang-kadang di sisa-sisa, ya kan? Sholat juga kalau Kalau sempat dan ingat. Kalau sempat dan ingat. Coba kalau setiap kali selesai sholat, Allah janji Allah itu langsung terbukti gitu ya. Begitu selesai sholat, ya kan? Apalagi kalau misalnya jamaah ada di barisan paling depan, ya kan? Barisan paling depan, begitu selesai sholat, assalamualaikum terakhir, ya kan? Buka dompet 5 juta. Pasti nggak ada yang telat. Ini Tugas dari bos pasti ditinggalin, gitu kan? Ini satir ini. Terus. Dan itu kenyataan memang, ya kan? Itu kenyataan. Betul. Dan itu tadilah di awal saya katakan bahwa kejarlah akhiratmu maka duniamu mengikuti. Tetapi ketika engkau mengejar duniamu, akhirat tidak bisa kita dapetin, ya kan? Sekarang coba waktu asar aja mepet, ya kan? Begitu kita mengejar dunia, habis waktu asarnya, ya kan? Kadang-kadang sholat asar itu saat tanduk setannya sudah keluar, ya kan? Nah, kadang-kadang kita mau pulang aja juga gitu kan, alah wis nanti
di rumah aja. Iya, kalau di jalan kita nyampe sampai ke rumah, ya kan? Kalau umur kita nggak sampai, ya kan? Kita sudah kehilangan sholat kita, Betul. ya kan? Nah itulah makanya banyak orang yang meremehkan tentang kehidupan akhirat itu. Kita ini memang harus mengingat yang namanya kematian. Sama halnya ketika kenapa buku ini harus hadir di setiap rumah tangga, karena buku ini lengkap, bukan hanya berisi ayat Al-Quran, tetapi ada asbabun nuzul, ada hadis, ada asbabul furud, ya kan? Ada penjelasan ilmiahnya, di mana dengan membaca satu tema saja, itu sama halnya di meja kita ini penuh dengan buku, ya kan? Tapi cukup membaca ensiklopedia ini saja. Iya, kita tinggal cari tema misalnya di buku jilid 1, ya kan? Di buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini, di buku jilid 1 dijelaskan tentang masalah agama. Islam itu apa sebenarnya maknanya? Artinya apa Islam itu, ya kan? Islam itu kan agama damai, penuh cinta. Nah, ada nggak sih tentang cinta dibahas di dalam Al-Quran? Ada dibahas, ya kan? Jadi masalah kesetiaan, pengorbanan, ya kan? Cinta itu sendiri, hikmah cinta itu sendiri dijelaskan di dalam buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran jilid 1. Kemudian tentang rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada qada dan qadar. Kok saya hafal ya? Luar biasa. Luar biasa. Nah, ini di dalam iman ini nanti juga dijelaskan bahwa misalnya nih tentang iman kepada takdir, ya kan? Kita dilarang mencela masa. Cuman kadang-kadang ya, kita ini sering lupa. Aduh, panas banget hari ini. Gara-gara pandemi. Nah, pendapatanku jadi berkurang, ya kan? Nah, ini kan mencela masa. Ya. Padahal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya sudah tercatat bahwa di era ini akan ada pandemi COVID ini. Benar, semuanya sudah tercatat. Yang bisa kita ambil hikmahnya, Iya. begitu kan? Dan bagaimana kehidupan kita ketika ada era pandemi, semuanya juga sudah tertulis, gitu kan? Nah, kemudian iman kepada hari akhir, ya kan? Hari penghisapan yang dihisap pertama kali itu setiap umat adalah sholat. Setelah sholat apa seorang suami, ya kan? Seorang laki-laki, seorang suami yang dihisap adalah tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga. Seorang istri perempuan juga akan dimintai pertanggungjawabannya ketika dia menjadi seorang ibu. Nah, ini hal-hal yang dihisap. Bahkan ada hal sepele yang sering kali kita ini menyepelekan, ya kan? Itu pun akan dihisap. Apa? Nggak sengaja nginjak sendalnya orang yang tertata di masjid. Nggak sengaja loh itu, tapi Nggak ada sengaja, perhitungannya. kita nginjek, ya kan? Nah, kita nginjek dengan sendal kita, itu ada perhitungannya. Bahkan ketika kita minjem sendalnya orang untuk kita pakai wudhu tanpa izin orang, Nah, itu juga akan dimintai pertanggungjawabannya bagaimana kita bisa menghalalkan. padahal Itu tadi. minjemnya buat ibadah itu, buat wudhu. Benar. Tapi tanpa izin. Tapi kan bener menjolimi nggak? orang, ya kan? Ketika selesai sholat orangnya, sandalku kok basah. Terus orangnya ngomel-ngomel lagi gitu ya. Kalau orangnya nggak ngomel ikhlas gitu nggak masalah, ya kan? Nah, kalau orangnya ngomel-ngomel, nah gitu kan. Nah, ini juga dijelaskan di sini. Kemudian di buku jilid 2 ada tentang rukun Islam. Ya kan, tentang bab tauhid, ya kan? Apa sih kalimat tauhid itu, maknanya apa? Kenapa setiap muslim, ya kan, ketika roh ini mau keluar, ya kan, kita ini dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tauhid, ya kan? Nah, itu nanti dijelaskan di situ. Kemudian juga tentang ibadah. Ibadah itu apakah ya yang berkecimpung di dalam masjid saja, ya kan? Atau misalnya kalau misalnya kita minum dengan tangan kanan, itu ibadah nggak sih, gitu kan? Kita memberikan senyum, memberi salam, itu ibadah nggak sih? Nah, itu nih dijelaskan. Kemudian juga tentang toharoh, bersuci. Bersuci. Ya kan? Nah, ini hal yang paling diremehkan banyak orang tentang toharoh ini adalah istinja. Ya kan? Dan maaf, sebagian besar ini dilakukan para lelaki. Ya kan? Misalnya di jalan tol, berhenti. Ya karena kebelet pipis gitu kan. Nah, ini tanpa cebok lagi atau apa ya kan? Nah, ini kan bisa berakibat yang namanya, kalau untuk kesehatan bisa mengakibatkan yang namanya kanker prostat. Kalau untuk dari hukum agama, dia bisa menyebabkan seseorang ini terkena azab kubur. Ya kan? Nah, ini nanti dijelaskan. Kemudian juga
tata cara wudhu yang benar itu bagaimana, mandi junub tata caranya bagaimana, jangan sampai kita ini sudah mau pensiun, ya kan, usia sudah bertambah, sudah kepala 5, sudah kepala 6, kita baru tanya sama ustadz, bagaimana sebenarnya tata cara mandi junub yang benar itu, kemana yang kemarin gitu kan. Nah, kemudian juga tentang masalah tayamum. Banyak orang sampai saat ini yang namanya tayamum masih belum paham tata caranya bagaimana dan kapan tayamum ini boleh dilakukan. Kemudian juga tentang masalah sholat, hal-hal yang berhubungan dengan sholat, hikmahnya sholat itu bagaimana, bagaimana ketika kita ini sedang dalam kondisi ditidurkan di rumah sakit ya. Nah, ditidurkan di rumah sakit ini ada kafarohnya nggak untuk sholat, ada kodoknya nggak untuk sholat. Nah, nanti dijelaskan di sini. Kemudian juga tentang gerakan-gerakan sholat, ini manfaat untuk ibu hamil bagaimana? Lah itu nanti dijelaskan. Karena di sini ada penjelasan ilmiahnya bahwa ternyata gerakan sholat antara ruku dan juga sujud ini katanya sama dengan senam hamil. Nah, itu kan ilmunya luar biasa sekali gitu kan. Kemudian juga tentang puasa. Di sini juga dibahas tentang puasa. Sebentar lagi kita puasa ya. Nggak sampai 40 hari. Alhamdulillah. Iya, nggak sampai 40 hari kita mau puasa. Sudah pahamkah kita dengan hal-hal yang membatalkan puasa? Ya kan? Karena sampai saat ini masih banyak juga yang tidak paham dengan hal-hal yang membatalkan puasa, gitu kan? Nah, nanti dijelaskan, Mbak, bagaimana kafarohnya puasa seorang wanita yang maaf setiap tahun hamil, tahun depannya melahirkan, habis gitu hamil lagi, melahirkan lagi. Saking produktifnya, saking produktifnya, gitu kan? Nah, ini bagaimana kafarohnya juga ketika orang yang sakit menahun, ya kan? Kafarohnya bagaimana? Kemudian orang yang sudah sepuh, kafarohnya bagaimana? Ini nanti dijelaskan juga. Termasuk juga di sini nanti dijelaskan adalah zakat. Zakat mal, zakat fitrah, nah itu bagaimana? Pengaturan hukumnya kapan diberikannya? Karena kebanyakan orang kalau melakukan zakat mal itu pas barengan dengan Idul Fitri, ya kan? Padahal nisab dari zakat mal ini setiap orang berbeda. Nah makanya nanti dijelaskan di sini dan itu rinci sekali. Semuanya ada ayat-ayat Al-Qur'annya, kemudian hadis, ada asbabun nuzul, ada asbabul furud dan juga penjelasan ilmiah. Jadi untuk Anda yang sudah sangat tertarik dan merasa harus sekarang juga untuk bisa segera memiliki ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis terbitan PT Kamil Pustaka, silakan langsung ketik ya, boleh SMS atau WhatsApp dengan format nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran, langsung kirim ke 0821 3908 7539 atau di nomor 0813 1767 8786. Kita masih di tengah kebersamaan dan saya akan segera kembali sesaat lagi untuk Anda. Satu lagi dari penerbit PT Kamil Pustaka telah terbit sebuah buku tafsir modern, buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Menyajikan ajaran Islam yang utuh, sebuah buku tafsir modern ilmiah yang mampu menghadirkan sakralitas dan kesucian Al-Quran yang akan membawa Anda memasuki relung-relung Islam terdalam di segala aspek kehidupan manusia yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini adalah buku tematik yang pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan asbabun nuzul dan asbabul wurud serta penjelasan ilmiah yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis, cara mudah memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema. Segera pesan bukunya sekarang hanya di PT Kamil Pustaka. Saya sedang iseng meminjam dan membuka satu di antara ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis yang diterbitkan oleh PT Kamil Pustaka. Ini jilid 2. Lalu kemudian kok ya kebetulan yang saya buka macam-macam alat taharah. Tadi baru dijelaskan oleh Mbak Jamila. Selama ini kan saya mengira airnya harus bersih begitu ya. Ternyata dari sini dijelaskan kita bisa
melakukan toharoh atau bersuci dengan air hujan, kemudian air laut, air sumur, air telaga, dan juga air embun atau air es. Sangat rinci sekali, sangat detail disebutkan apabila memang ada ayat suci Al-Qur'annya itu surat apa, ayat berapa, kemudian ada di hadis mana, penjelasannya sangat lengkap sekali pemirsa. Termasuk sejarah yang melatar belakangi. Baca ini tuh bukan baca satu buku langsung habis satu hari, enggak. Baca satu halaman, satu subtema, alhamdulillah dapat ilmu. Dan gak cuman bab taharoh aja, 7 jilid. 7 jilid. Demikian banyak. Ini hanya satu subtema yang saya bacakan. Mbak Jamila boleh cerita. Ini kan lengkap betul ya. Artinya ada banyak ilmu, banyak wawasan, banyak pandangan yang bisa didapatkan oleh umat muslim dari kajian Islami yang ada di sini. Iya. Jadi sebenarnya di sini ini apa sih yang nggak kita dapetin gitu ya? Karena kebanyakan orang masalahnya kalau sudah punya masalah, problem, lupa sama Al-Quran sama hadis. Yang diingat cuman tawaf dan sa'i dari mall ke mall atau dari kafe ke kafe. Tawaf dan sa'i dari mall ke mall ya. Yang diingat itu gitu kan. Suntuk ke mall gitu kan. Itu godaan duniawi loh Mbak. Bener. Tapi nikmat Mbak. Tapi sesaat doang, Mbak. Nah, kenikmatannya sesaat ya. Benar, kenikmatannya betul. sesaat, ya kan. Setelah itu kalau setiap hari nggak bosen gitu ya, ke mall lagi, refreshing kok ke mall gitu ya. Nah, atau kalau nggak refreshing kemana, tapi balik lagi apakah masalah itu selesai? Apakah ketika kembali lagi ke rumah solusi itu sudah kita dapetin? Nah, itu yang jarang orang untuk berevaluasi diri, muhasabah diri gitu ya. Nah, di buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini sebenarnya banyak sekali. Ya misalnya nih, tentang Asmaul Husna saja, ya kan. Kita ini hafal 99, yang kita kenal itu 99. Padahal asma Allah dan nama-nama lain yang dinisbahkan ke Allah itu ada 203. Nah, yang lainnya kemana gitu kan? Apa saja gitu kan? Padahal di dalam Al-Quran disebutkan gitu. Kemudian juga tentang misalnya nih tentang hal-hal yang berhubungan dengan syirik, ya kan? Kadang orang percaya dengan nomor, misalnya 13 itu angka sial. Atau misalnya aku kalau pakai cincin ini gitu ya, dengan permata ini, nah itu akan menimbulkan rasa pede atau apa gitu. Atau misalnya aku kalau pakai baju merah itu selalu hoki loh gitu kan. Nah, itu kan hal-hal yang seperti ini kan Tepat remeh tidak? gitu ya. Tapi banyak orang melakukan. Bahkan ketika kita membaca, maaf iseng saja yang namanya zodiak atau horoskop atau perbintangan, ya kan? Atau mempercayai misalnya kamu kalau pergi itu jangan hari ini, wetonmu itu ini gitu. Gak cocok kalau perginya hari ini gitu kan, harusnya perginya ini. Atau kamu kalau pindah rumah itu di tanggal ini gitu ya. Termasuk nikah sebaiknya di tanggal ini kalau calonnya ini cocok atau enggak. Gitu kan. Nah, ketika kita mempercayai hal-hal seperti ini, ya kan, bagaimana dengan sholat kita? Apakah benar sholat kita ini 40 hari tidak diterima karena sama hal-hal seperti ini dengan mendatangi dukun gitu kan? Nah, ini nanti dijelaskan di sini, ya kan? Kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan syirik-syirik yang lain, syirik yang kecil bagaimana, syirik besar bagaimana, dan syirik bagaimana yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Nah, itu nanti dijelaskan. Kemudian di buku jilid 4 ini ada tentang biografi Rasulullah. Kita ini selalu bilang cinta Rasulullah gitu ya. Kebanyakan begitu gitu kan. Karena memang Rasulullah sedemikian tepat untuk dicintai. Benar, tetapi sejauh mana kita ini benar-benar Bukti cintanya ya. betul. Di balik Kita makan dan minum masih tangan kiri gitu ya. Ngakunya cinta biar Ngakunya dapat cinta. syafaat, tapi ternyata apa yang jadi teladan dari Rasulullah tidak Nggak pernah. diamalkan. Benar gitu kan. Nah, ini dan sejauh mana sih sebenarnya kita mengenal sosok dan figurnya Rasulullah, ya kan? Apalagi kenapa sih Rasulullah istrinya itu sampai lebih dari 4 gitu kan? Nah, alasannya apa? Itu nanti dijelaskan di sini. Kemudian juga di Al-Quran ini banyak sekali mukjizat-mukjizat yang bisa kita dapetin dan juga pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya tentang televisi, ya kan? Televisi ini sudah ada di dalam Al-Quran 1440 tahun yang lalu, ya kan? Ketika Al-Quran ini diturunkan, masalah televisi ini sudah tertulis di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Fusilat dan Quran surat Qaf.
Kemudian juga tentang masalah sidik jari, ya kan? Masalah kenapa Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian juga tentang misalnya masalah penciptaan manusia pun semuanya dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan itu rinci sekali. Kemudian juga di sini ada tentang masalah kekayaan, didapat dari mana, bagaimana cara pengelolaannya. Kemudian juga tentang masalah akhlak, ini ada akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Nah, ketika kita ini yang namanya manusia, hobinya suka membangga-banggakan, baik membangga-banggakan diri, ya kan, terutama membangga-banggakan jabatan, kedudukan, ya kan, termasuk harta berlimpah, termasuk yang harta dimiliki. dan juga nasab, ya kan, itu diperbolehkan nggak sih sebenarnya, gitu kan? Nah, ini nanti dijelaskan juga, bahkan juga ketika kita mengucapkan janji, janganlah kita ini gampang sekali mengucapkan kata insya Allah, ketika di dalam hati kita tidak ingin menepati. Nah, ini juga dijelaskan nanti di sini hukumnya bagaimana. Kemudian juga tentang masalah hubungan sosial antara laki-laki dan wanita dari mulai ta'aruf sampai pernikahan, sampai permasalahan di dalam pernikahan, termasuk kenapa wanita punya masa iddah, Mbak Putri. Nanti dijelaskan. Kenapa itu penting untuk Benar. dilalui dulu? Iya, dan itu nanti penjelasan ilmiahnya ada. Dan dari penjelasan ilmiah tentang masa iddah ini, itu yang membuat seorang profesor, doktor, ya kan, itu akhirnya menjadi mu'alaf. Karena yang menjadi sampel adalah istrinya sendiri. Masya Allah. Nah, itu nanti dijelaskan di sini. Kemudian juga tentang masalah politik, harta warisan, siapa yang berhak mendapatkan, kemudian mahram, ya kan, nasab, semuanya nanti dijelaskan, dan juga masalah hutang piutang dan juga masalah riba. Apa saja yang termasuk riba. Kemudian akad-akad perdagangan, akad-akad pertanian itu bagaimana. Kadang-kadang kan kita ini yang namanya bikin akad, ya kan? Kalau untung dibagi. Kalau rugi pendek. Yoiku segarai sambat. Nah, ini dan akad seperti ini itu masuk ke riba enggak gitu kan? Nah, ini nanti juga dijelaskan di sini. Kemudian juga ibro apa yang bisa kita ambil dari sejarah-sejarah, ya kan? Daripada Nabi Nuh, Nabi Lut, ya kan? Nah, kemudian juga Fir'aun dan Asia, itu ibrohnya apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil gitu ya? Karena banyak sekali saat ini yang misalnya nih, istrinya itu alim gitu ya, ibadahnya khusus, tapi suaminya seperti itu gitu ya, istilahnya apa ya, bertolak belakang dan sebaliknya. Nah, ini ibroh apa yang bisa kita ambil daripada sejarah-sejarah yang ada dijelaskan di dalam Al-Qur'an ini. Dan ini semuanya ya kita juga akan mengetahui di sini tentang ibadah-ibadah lain yang dilakukan oleh Majusi dan As-Sabiun. Jangan sampai ya kita ini kebanyakan tahu tapi tetap melakukan, atau memang benar-benar nggak tahu gitu ya. Nah, biasanya ritual-ritual daripada agama Sabiun dan Majusi ini sering terjadi ketika malam tahun baru, Masehi. Malam tahun baru. Ya, Iya, Masehi. Masehi. Nah, itu sering terjadi, gitu kan. Dan ini nanti dijelaskan di sini bagaimana ketika kita mengikuti mereka, hukumnya bagaimana. Nah, ini jadi keseluruhan bab yang ada di buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini, semuanya ada ayat Al-Quran, ada hadis, dan ini dalilnya semuanya sahih. Ini kalau nyimak penjelasan dari Mbak Jamila, kesannya, wah, Islam itu betul-betul mengatur setiap langkah, ucapan, tindakan, bahkan pikiran manusia. Betul. Dan tidak semua manusia merasa, kok gini ya, kok tidak merasa nyaman begitu diperlakukan demikian. Padahal tadi yang disebutkan itu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Benar. Saya sambil dengerin Mbak Jamila tadi terus terang sambil buka halaman demi halaman, sambil denger, sambil baca, jujur ya, ini saya udah mulai ketagihan bacanya. Ada banyak hal, karena diantaranya selain ada penjelasan tentang tadi contoh air hujan, saya baca Iya. lagi ternyata ada penjelasan air hujan itu apa. Benar. Termasuk yang menarik adalah ada kisah-kisah di zaman Rasulullah. Kisah-kisah sahabat Rasulullah termasuk mereka yang kufur nikmat. Masya Allah. Mbak, setelah ini Mbak Anin tolong Ya. cerita sekali lagi setelah ini ya buat pemirsa bagaimana cara untuk mendapatkan ini. Mumpung bonusnya masih double pemirsa untuk Anda 30 pemesan tunai pertama. Saran saya kalau Anda sudah menyimak sejak sekarang dan Anda yakin bahwa ini akan bermanfaat untuk Anda dan keluarga, untuk akhirat Anda dan memenangkan dunia, silahkan segera kirim pesan untuk bisa dapatkan paket ensiklopedianya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Satu lagi dari penerbit PT Kamil Pustaka, telah terbit sebuah buku tafsir modern
buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Menyajikan ajaran Islam yang utuh, sebuah buku tafsir modern ilmiah yang mampu menghadirkan sakralitas dan kesucian Al-Quran yang akan membawa Anda memasuki relung-relung Islam terdalam di segala aspek kehidupan manusia yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini adalah buku tematik yang pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan asbabun nuzul dan asbabul wurud serta penjelasan ilmiah yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis, cara mudah memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema. Segera pesan bukunya sekarang hanya di PT Kamil Pustaka. Kita lagi ngobrol. Seringkali anak-anak apalagi di usia yang sedang tumbuh kembang begitu bertanya, kenapa kok kita harus sholat? Memangnya Allah itu ada di mana? Wujudnya seperti apa? Aduh, saya nggak mau salah jawab. Insya Allah kalau Anda sudah punya ini di rumah, akan ada banyak jawaban berlimpah dari sumber yang tepat. Karena buku ini dibuat tidak main-main loh. Ada riset sebelumnya ya oleh tim dengan menghadirkan banyak sekali. Jadi tidak hanya Al-Quran Hadis tapi banyak buku lain penyerta untuk kemudian jadilah satu set buku dalam 7 jilid. Luar biasa, Masya Allah. Hari ini 30 pemesan tunai pertama siap-siap akan ada bonus spesial dari PT Kamil Pustaka, yaitu bonusnya sangat luar biasa ya, hanya untuk 30 pemesan tunai saat ini. Harga dari satu paket ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini adalah 3.150.000. Dan untuk pemesan pertama 30 orang saja akan mendapatkan cashback senilai 450.000, sehingga tinggal membayar 2.700.000 saja. Wow. Dan bukan hanya itu ya, akan mendapatkan double bonus nih. Untuk kesempatan kali ini akan mendapatkan ini nih, bonus Itu incaran Al-Quran saya. terjemah perkataan 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan bukan hanya ini saja, akan mendapatkan satu buah flash disk ya berisi 16 GB yang isinya adalah murotal MP3 dan MP4 ya. Beberapa syekh Mbak, jadi di situ ada Asudes, ada Gomhidi, ada Misyari Rashid ya, ada syekh-syekh internasional di situ, dan juga ada doa-doa Hisnul Muslim serta ada juga kajian-kajian Islami. Dan flash disk ini bisa diputar di televisi, di komputer ataupun di laptop kita. Dan tinggal di HP colok kita juga aja ya. bisa. Di handphone juga bisa. Bisa. Di Atau mobil juga di juga mobil juga bisa. bisa. Karena kan ada suara MP3 dan MP4-nya ya. Jadi kalau di perjalanan mungkin ya suntuk, Audio nggak ada bisa, temennya. audio visual juga bisa. Betul banget. Jadi bonusnya sangat luar biasa Buahnya sekali. Jadi lakukan pemesanan sekarang ya pemirsa, hanya untuk 30 pemesan tunai saja double bonusnya. Dan caranya sangat mudah, bisa telepon langsung, bisa SMS atau WhatsApp ya. Cukup ketik nama, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran. Dikirimnya di 0821 3908 7539 atau di nomor 0813 1767 8786. Nah, tunggu apa lagi ya? Segera lakukan pemesanan untuk 30 pemesan tunai. Tetapi jangan khawatir, untuk Anda yang menginginkan buku ini hadir dengan cara investasi jangka panjang atau angsuran, boleh juga ya, per bulan hanya 394.000 saja selama 8 bulan. Tanya dong Mbak, Iya, untuk boleh. yang angsuran dapat bonus juga nggak? Ngapunten, ini untuk yang angsuran nggak dapat bonus dan nggak dapat cashback. Berarti harus cepet-cepet kalau memang sudah ada Cepet-cepetan. rezeki langsung ya. Jangan sampai jadi orang yang ke-31 ya. Sayang sekali bonusnya hilang gitu ya. Dan manfaatkan kesempatan kali ini, segera lakukan pemesanan di 0813 1767 8786 atau di 0821 3908 7539.
Dan ada bonus lagi yang luar biasa nih Apa Mbak. itu? Bonusnya adalah untuk Surabaya Kota, kemudian Gresik dan Sidoarjo Kota ini free ongkir. 16 kilo loh Mbak, free ongkir. 16 kilo betul free ongkir. Alhamdulillah. Dan barangkali ada yang posisi sekarang lagi di Bandung atau Jabodetabek, itu juga free ongkir. Jadi Surabaya dan sekitarnya, Surabaya Raya ya? Ya. Sidoarjo masuk? Masuk. Gresik masuk? Masuk. Oke, Gresik kota ya? Gresik Kota, Sidoarjo Kota juga. Dan Bandung, serta Jabodetabek. Jabodetabek. Free ongkir, Free ongkir. untuk sebentar. 16 kilo untuk pemesan tunai dan seluruhnya. Pokoknya yang berlokasi di daerah itu yang Oke. tunai maupun angsuran, Alhamdulillah. dua-duanya akan mendapatkan free ongkir asalkan wilayah kotanya di Surabaya Raya, Sidoarjo Kota dan Gresik Kota serta Bandung dan Jabodetabek. Begitu. Waduh, Masya Allah luar biasa. Jadi sebenarnya dua cara bayar ini adalah sesuai kebutuhan dan keinginan Anda pemirsa. Iya. Kalau Anda kebetulan rezekinya sudah ada 2.700.000, hari ini langsung pesan, Anda masuk dalam golongan orang-orang yang 30 pesan tunai pertama, otomatis dapat double bonus plus free ongkir apabila tinggal di Surabaya Raya dan juga Bandung serta Jabodetabek. Iya, Namun betul. apabila ternyata uang belum terkumpul tapi sudah ingin sekali punya, jangan berkecil hati karena cukup mengangsur 394.000 setiap bulan selama 8 bulan nih. Anda nanti tetap dapat paketnya lengkap, tidak dicicil ya. Dapat paketnya dulu, nanti setiap bulan baru kemudian menjalankan komitmen untuk membayar atau mengangsur. Iya. Betul banget. Masya Allah. Dan ini ya Mbak Putri, untuk yang di luar wilayah yang disebutkan tadi, ya termasuk luar pulau. Ya kan? Betul. Karena kalau luar pulau ini ongkos kirimnya tinggi sekali. Tolong diberi gambaran, Iya, betul, coba iya. itu tergantung per kilo ekspedisinya Nah, berapa ya. Dan betul juga banget. apa ya? Ini kadang-kadang beda. Kadang-kadang saya sendiri juga ini. Kalau ke Sorong gitu ya, itu dari Surabaya ke Sorong cuma nggak sampai 100.000 untuk 16 kilo. Tapi kalau untuk wilayah misalnya Kalimantan gitu ya, itu tinggi. Jadi Sampai untuk 300-an. Kalimantan, jadi tinggi. Jadi Oke. memang sebenarnya sih Tergantung ya areanya. tergantung areanya, tergantung area kan? masing-masing. Dan kita memang kadang berusaha untuk mencarikan ekspedisi yang paling Terhemat. terhemat, terhemat. Kecuali kalau misalnya untuk ke negara lain ya kan. Nah, ini dia. Karena Negara saya lain. dengar banyak permintaan untuk dikirim ke luar negeri juga. Iya, betul. Dan kita memang paling jauh ya. Kita pernah kirim ke New York. New York, Iya. sebentar, ongkos kirimnya berapa, Mbak? Kirim dari Indonesia ke New York. Ongkos kirimnya itu termurah 2,5 juta. Tapi nyampainya 3 bulan. Nah, Termurah 2,5 juta, nyampe 3 bulan, seharga satu paket ya. Iya. Dan itu tetap pesen, Tetap pesan. karena nggak bisa nunggu ada saudara yang datang ke sana antar. Udah pokoknya pengen punya hari ini gitu. malah beliaunya kalau pulang ke Indonesia lebih mahal lagi ongkosnya kan. Betul, Nah. betul. Pulang pergi balik lagi Nah, kan. betul. Dan itu kalau misalnya kayak Singapura atau misalnya ke Jepang gitu ya. Kalau misalnya kan ini ada kayak DHL itu kan bisa dibayar untuk ongkos kirimnya bisa dibayar di tujuan. Oke, di tempat tujuan. Nah itu ya kita mengikutin Permintaan dari customer ya. Benar. Masya Allah. Jadi ini banyak sekali yang sudah tahu ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis dari sahabat atau rekanan atau juga sedang menyaksikan acara televisi ini. Iya. Jangan-jangan nggak sengaja nonton di YouTube channelnya JTV Re. Wah, kebetulan domisilinya di UK. Mau order, monggo. Kenapa tidak? Iya. Bisa Iya, hubungi betul ya. Karena walaupun ini pertanyaan, hari ini kan spesial untuk pemesan tunai. Berarti kalau di luar hari ini nanti bisa langsung menghubungi tim marketing. Iya, di Benar, nomor yang tadi ya, barangkali belum paham dengan nomornya itu ada di 0821 Difoto saja. Boleh, difoto dulu. 3908 7539 atau di 0813 1767 8786. Tuh ada di layar kaca nih, difoto difoto ya, dulu. difoto ya. 30 pemesan pertama loh. Sekali lagi bonusnya adalah selain 7 jilid ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis juga Ya, akan mendapatkan satu buah bonus Al-Quran terjemah perkata ini, 2 bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta akan mendapatkan satu buah flash disk 16 GB berisi MP3 dan MP4 murotal ya. Juga ada doa-doa Hisnul Muslim serta ada kajian-kajian Islami. Jadi manfaatkan kesempatan kali ini hanya untuk 30 pemesan tunai saja akan mendapatkan double bonus. luar biasa banyak. Mbak Jamila, nanti segmen selanjutnya saya todong untuk cerita lebih banyak lagi. Mumpung lagi break, saya mau baca dulu pemirsa. Kalau Anda ngiri, saya sudah baca duluan. Privilege-nya jadi presenter acara ini. Anda pesan sekarang juga. Kami akan segera kembali sesaat lagi ya.
Satu lagi dari penerbit PT Kamil Pustaka, telah terbit sebuah buku tafsir modern, buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis, menyajikan ajaran Islam yang utuh, sebuah buku tafsir modern ilmiah yang mampu menghadirkan sakralitas dan kesucian Al-Quran, yang akan membawa Anda memasuki relung-relung Islam terdalam di segala aspek kehidupan manusia yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini adalah buku tematik yang pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan asbabun nuzul dan asbabul wurud serta penjelasan ilmiah yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis, cara mudah memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema. Segera pesan bukunya sekarang hanya di PT Kamil Pustaka. Satu lagi dari penerbit PT Kamil Pustaka, telah terbit sebuah buku tafsir modern, buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis, menyajikan ajaran Islam yang utuh, sebuah buku tafsir modern ilmiah yang mampu menghadirkan sakralitas dan kesucian Al-Quran, yang akan membawa Anda memasuki relung-relung Islam terdalam di segala aspek kehidupan manusia yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini adalah buku tematik yang pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan asbabun nuzul dan asbabul wurud serta penjelasan ilmiah yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis, cara mudah memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema. Segera pesan bukunya sekarang hanya di PT Kamil Pustaka. Segmen terakhir kebersamaan dan saya khawatir karena ini sudah hampir 60 menit kebersamaan kita pemirsa, artinya sudah begitu banyak yang tertarik untuk memiliki ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis terbitan PT Kamil Pustaka. Sekali lagi penawarannya hanya berlaku untuk 30 pemesan tunai pertama dengan cashback sampai 450.000. Cukup bayar 2.700.000, Anda bisa dapetin banyak bonus yang ditawarkan. Dan sekali lagi ini investasi dunia akhirat untuk Anda dan keluarga seluruh umat muslim. Bahkan yang sedang mempelajari dan mengkaji agama Islam juga sangat saya rekomendasikan untuk memiliki dan membeli ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini. Untuk yang masih belum jelas karena barusan nonton, apa sesungguhnya menjadi keistimewaan terbitan PT Kamil Pustaka ini, Mbak Jamila? Kalau kita ngomongin keistimewaan ya, tadi di awal sudah saya sentil salah satunya, yaitu karena buku ini bukan hanya berisi Al-Quran dan Hadis saja ya Mbak Putri, tetapi di dalamnya ini ada asbabun nuzul, kemudian ada hadis yang berhubungan dengan tema dan subtemanya, kemudian ada asbabul furud, dan juga ada penjelasan ilmiah. Dan ini buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini satu-satunya yang ada di Indonesia. Ya, dan ini diterbitkan oleh PT Kamil Pustaka pertama kali yaitu 2013. Jadi harga dari mulai 2013 sampai sekarang belum ada perubahan. Bertambah. Belum ada perubahan sama sekali. Sekarang ya. Betul. Dan kita sudah cetak ini beberapa kali, ya kan? Sudah lebih dari 10 kali dan sekali Masya Allah. cetak itu kita 5.000 set. Berarti sedemikian diminati ya? Iya, dan ini buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini best seller. Ya, jadi sayang banget kalau kita nggak memiliki buku ini, nggak menghadirkan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini di rumah. Ya kan, kenapa? Karena itu tadi, kita ini pengen tahu tentang hadis, tapi kita kalau nggak mau mencari, usaha, bener, nggak akan pernah dapat. kesulitan. Apalagi kalau hadis itu kalau kita belajar sendiri kesulitan. Betul, Ya kan? betul. Nah, ini makanya di sini oleh PT Kamil Pustaka kita sebagai muslim dimudahkan dengan memiliki buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini. Dan ketika kita membaca buku ini, kita juga akan mendapatkan pengetahuan dari dasar bagaimana sih sebenarnya
tata cara sholat Rasulullah, tata cara wudhu Rasulullah, dan kita ini ketika beribadah butuh yang namanya ilmu. Jangan sampai ibadah kita ini keliru, Iya, ya kan? betul. Karena kita nggak punya ilmunya, Nggak paham gitu ilmunya. kan? Nah, Betul, nanti betul dijelaskan juga di sini sangat rinci sekali. Dan juga buku ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama, ya kan? Dan juga salah satu pembaca ahlinya adalah Bapak Muklis Hanafi. Beliau mengatakan bahwa buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini ibaratnya tafsir modern. Masya Allah. Ya kan? Karena ada penjelasan ilmiah tadi Betul, ya. dan sangat renyah untuk dibaca. Benar, jadi segera lakukan pemesanan ya untuk memiliki buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini. Seperti tadi sampaikan Mbak Anin, jangan sampai menjadi orang yang ke-31 Ke-31. gitu kan. sekali. Tolong sekarang warningnya disampaikan lagi, karena kalau jadi orang ke-31 keuntungannya berbeda. Betul banget. Jadi untuk pemirsa JTV semuanya segera lakukan pemesanan ya. Cukup telepon langsung boleh, SMS atau WhatsApp juga boleh ya. Cukup ketik JTV, spasi nama, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran. Dikirimnya di 082139087539 atau di 081317678786. Untuk kesempatan kali ini ya, 30 pemesan tunai saat ini akan mendapatkan cashback senilai 450.000 sehingga tinggal membayar 2.700.000 saja, dan akan mendapatkan bonus spesial yaitu satu buah Al-Quran terjemah perkata 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta akan mendapatkan satu buah bonus lagi yaitu satu buah flash disk 16 GB ya, berisi murotal beberapa syekh, doa-doa Islami dan juga ada kajian-kajian Islami. Serta yang menginginkan hadir untuk bisa secara angsuran juga boleh ya, per bulan hanya 394.000 saja selama 8 bulan. Jadi segera lakukan pemesanan ya, di nomor yang tertera di layar tuh. Nah, segera bisa difoto juga, segera lakukan pemesanan. Hanya untuk 30 pemesan tunai saja untuk bonusnya ya. Dan jangan lupa untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo Kota, Gresik Kota, Bandung, dan Jabodetabek free ongkir. Dan di luar wilayah itu tentu saja ada sedikit tambahan untuk ongkos kirimnya. Jadi segera lakukan pemesanan sekarang juga ya, jangan lama-lama nunggunya. Sekarang lakukan pemesanan, segera telepon langsung, SMS atau WhatsApp di nomor 0821 3908 7539 atau di 0813 1767 8786. Nah, ini kalau Anda sudah manfaatkan peluang, saya ucapkan selamat, karena apabila Anda sudah menghubungi tim Kamil Pustaka, insya Allah bukunya akan segera dikirim untuk Anda. Saya Rizky Ani Putri undur diri dari Semangat Pagi ini. Jaga kesehatan pemirsa, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jamila, Mbak Anin, terima kasih. Sama Mbak Putri. Sama-sama.